Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and share di channel Ena Teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ernawati SPD. Kali ini saya akan membahas tentang materi menganalisis unsur pembangun puisi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang kaya akan makna karena gaya bahasa yang digunakan di dalamnya berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Puisi menggunakan pilihan kata yang indah, bermakna konotatif, dan mengandung banyak penafsiran. Pada hakikatnya, dalam puisi terdapat 3 aspek penting, yaitu sifat seni, kepadatan, dan ekspresi tidak langsung. Untuk lebih memahami puisi, kita akan mempelajari unsur-unsur puisi. Yang pertama, unsur fisik. Unsur-unsur fisik puisi meliputi tipografi. Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi, prosa, serta drama. Dalam kaitannya dengan tipografi, larik-larik puisi tidak berbentuk paragraf, tetapi bait. Selanjutnya, diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Kata-kata yang digunakan dalam puisi merupakan hasil pemilihan yang sangat cermat dengan mempertimbangkan segi makna, susunan bunyi, atau hubungan kata tersebut dengan kata-kata lainnya dalam baris dan baitnya. Kemudian, imaji. Imaji adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasakan, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Setelah itu, kata konkret. Untuk membangkitkan imajinasi pembaca, kata-kata harus dikonkretkan atau diperjelas. Jika penyair mahir mengkonkretkan kata-kata, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dituliskan penyair dan dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dituliskan penyair. Lalu, bahasa figuratif. Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkannya dengan benda atau kata lain. Majaz mengiaskan atau mempersamakan sesuatu dengan hal yang lain. Maksudnya, agar gambaran benda yang dibandingkan itu lebih jelas. Dan yang terakhir adalah rima. Rima yaitu pengulangan bunyi dalam puisi. Rima menjadikan puisi lebih indah. Di samping itu, rima pun menjadikan makna lebih kuat. Selain rima, dikenal pula istilah ritme, yang artinya pengulangan kata, frasa, atau kalimat dalam bait-bait puisi. Unsur puisi yang kedua adalah unsur batin. Unsur-unsur batin puisi meliputi yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Tema berfungsi sebagai landasan utama penyair dalam puisinya. Tema itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah puisi. Yang kedua adalah perasaan.
Puisi merupakan karya sastra yang paling mewakili ekspresi perasaan penyair. Bentuk ekspresi itu dapat berubah kerinduan, kegelisahan, atau kekaguman pada alam. Jika penyair hendak mengagumi keindahan alam sebagai sarana ekspresinya, ia akan memanfaatkan majas dan diksi yang mewakili dan memancarkan makna keindahan alam. Jika ekspresinya merupakan kegelisahan dan perasaan lainnya, pilihan kata yang digunakan akan menggambarkan perasaan gelisah dan yang lainnya secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga adalah nada dan suasana. Dalam menulis puisi, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Apakah dia ingin menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, atau hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca? Sikap penyair kepada pembaca ini disebut nada puisi. Adapun suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Suasana merupakan akibat yang ditimbulkan puisi terhadap jiwa pembaca. Nada dan suasana puisi saling berhubungan. Nada puisi menimbulkan suasana tertentu terhadap pembacanya. Nada duka yang diciptakan penyair dapat menimbulkan suasana iba di dalam hati pembaca. Nada kritikan dapat menimbulkan suasana penuh pemberontakan, dan nada religius dapat menimbulkan suasana khusyuk. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, penonton, atau pendengar. Terdapat beberapa cara mengungkapkan pesan, yaitu secara eksplisit dan implisit. Secara eksplisit, pengarang mengemukakan pesannya secara langsung, sedangkan secara implisit, pengarang mengemukakan pesannya secara tidak langsung, sehingga pembaca sendiri yang harus mencarinya. Jadi, kesimpulannya adalah puisi dibangun atas dua unsur, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi meliputi tipografi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, dan rima. Sementara itu, unsur batin puisi meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Baiklah adik-adik dan kawan-kawan semuanya, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga dengan materi menganalisis unsur pembangun puisi dapat bermanfaat kepada kita semua. Sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa nonton dan dukung terus channel Erna Teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.